Nama saya Windu. Basicnya bukan peternakan, peternakan otodidak. Semuanya otodidak dari YouTube. Mulai ternak itu tahun 2017 akhir sampai sekarang. Awalnya itu enggak menetaskan, awalnya pembesaran joki dan petelur. Terus yang namanya peternakan puyuh kalau nggak bisa regenerasi itu kan modalnya berat. Disitulah mulai nyemplung regenerasi. Karena beli bibit misalnya telur 2000, kalau pertengahan nggak beli kan telat, sini akhir semua beli lagi modal awal lagi sama aja. Makanya mulai belajar nyemplung penetasan. Terus dari apa lagi? Terus untuk persiapan penetasannya itu Persiapan penetasan khususnya dari telurnya atau dari mesin? dari semuanya, dari telurnya. Dari telur kalau saya karena belum belum fokus banget gitu ya, masih serabutan. Itu yang jelas pengumpulan telur fertilnya. Karena jumlah indukan masih terbatas. Saya ngumpulin fertil itu waktu 3 atau 4 hari terkumpul, dipilah-pilah, baru dimasukkan ke mesin. Pemilihannya itu sebatas dari bentuk fisik telur, karena keterbatasan ilmu. Nah, saya harus banyak belajar dari sampean ini. Pemilihan telur dalam bentuk yang normal, nggak besar banget, nggak kecil banget, karena diharapkan kan nanti dia itu tumbuh menghasilkan telur lagi. Kalau dari awalnya bentuknya baik kan insya Allah nanti keturunannya juga baik. Harapannya seperti itu. Dari kerabangnya yang keras, bentuknya normal, nggak besar, nggak kecil, nggak penyok dan lain-lain seperti itu. Itu sebatas dari pemilihan telur. Nanti pengaruhnya kan untuk daya tetas kan dipengaruhinya banyak, nggak sebatas bentuk telur atau ukuran telur dan lain-lain, tapi dari faktor usia indukan itu mempengaruhi ke tingkat fertilitas, daya tetas dan lain-lain, kualitas anakan seperti itu. Untuk usia indukannya itu biasanya berapa? Indukan itu kalau ini sih dari ilmu sharing sama teman-teman sesama peternak ya, sama penetas, itu usia jantan sekitar 60 hari, usia betina itu 80 hari, sampai pada usia sekitar 6 atau 8 bulan. Jadi untuk indukan usianya pendek. Nanti setelah diturunkan selesai jadi indukan, jadikan petelur. Petelur konsumsi kan tanpa pejantan, tidak perlu pakai pejantan kecuali untuk ditetaskan. Dia perlu pejantan untuk jadikan fertilnya itu dari usia indukan. Dari apa lagi? Dari mesinnya. Karena mesin ini juga masih proses. Jadi gini, saya memulai penetasan kan bukan segalanya itu pabrikan. Jadi ya belajar dari teman, wujudnya awalnya kayak gitu. Itu standar dari ilmu di paguyuban peternak. Mencetak mesin yang ceritanya kan terstandarisasi di paguyuban tersebut yang ukuran segini. Tapi kan dengan kapasitas segitu, daya yang dibutuhkan sekian watt, jadi kan muncul pertanyaan, itu enggak listriknya sama sebanding enggak dengan kapasitas telur di dalam gitu kan. Itulah inovasi-inovasi ya, wujudnya kayak gini nih, kayak apa ya, lemari perkakas mungkin ya lebih tepat ya. Ini mampu menampung berapa puluh? Kalau puluhan ribu kayaknya enggak, karena ini kan sementara ini cuma berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 satu rak itu sekitar 600 lah, 500 sampai 600 butir satu rak. Karena musim kayak gini ya tak turunkan pejantannya, kebanyakan makan udah ada hasil, telur lagi jatuh harganya. Manajemen kan kalau enggak ya gitu ya hancur sendiri nanti, nggak bisa muter. Untuk mesin
Suhu yang dipakai itu sekitar 38,5 sampai 39. Ini setelannya sih 39 mati, 38,5 hidup untuk pemanasnya. Ya, termostat. Proses kalau secara ilmu baku kan nggak bisa dibolak-balik, ya toh. Kalau yang manual, kalau yang telur tidur biasanya kan cuma diuyap-uyap kayak gini. Ya, tapi dulu pengalaman pakai itu ya saya uyap begini. Sehari saya 3 kali, tapi konsisten waktunya. Jam itu ya jam itu terus nguyapnya. Tuh 3 hari cuma tak pikir-pikir kok yo telaten men gitu toh. Saya coba model begini, tapi telurnya berdiri. Gitu loh. Posisi naruhnya telur. Tumpulnya di atas, lancipnya di bawah. Ya nggak tahu ini baru nyoba. Biasanya cuma diuyap-uyap. Nggak tahu nanti ada perbedaan di tingkat penetasannya apa enggak ya. Ini belum nyoba ini, yang ini baru masuk soalnya 3 angkatan kalau saya. Yang kemarin menetas ya cuma tidur aja telurnya. Belum bisa fokus soalnya. itu pengaruhnya yang tertentu di atas. Ceritanya kan di pertumbuhan embrionya. Pertumbuhan embrionya. Kalau tidur ceritanya itu perlengketan atau apa itulah ke dinding cangkang itu loh. Yoknya rawan kopior dan lain-lain. Dari pengalaman teman-teman di paguyuban ceritanya kalau berdiri itu lebih bagus hasilnya. Ceritanya saya sendiri belum membuktikan. Karena ada informasi seperti itu ya saya coba. Intinya nyoba gitu. Berarti yang dari posisi seperti ini belum ada yang menetas? Belum, untuk yang berdiri belum, tapi kalau yang tidur ini sebagian ada yang baru mulai mecah itu. Ini untuk ruang mecahnya. Oh, berarti beda masih buat? Beda. Kalau ini saya cuma sampai usia 14 hari, saya angkat, saya pindah di sana. Kalau sini semua kotor semua enggak. Menetas kan sudah rambut pada mulai kering itu kan kotor. Dikotorkan kotor satu ruangan segitu. Bersihnya gampang. Itu tadi mulai dari pemilihan telur, terus persiapan mesin. Kalau mesin ini ya udah persiapannya itu terus karena dia kan terus sirkulasi terus. Beda kalau mesin 1 kali pakai modelnya kayak gitu. Nanti kalau sebelum masuk setel termostat, atur suhu dulu tuh biar standar dulu ruangannya. Kalau posisi baru dihidupkan mesin kan masih dingin, ya kan, tripleknya apa masih dingin. Jadi ya paling enggak diamkan sekitar 6 jam lah. Posisi nyala. Kalau sudah kira-kira makan semua, masukkan telur gitu untuk rapat. Dia nggak pakai sirkulasi. Kalau yang ini pakai sirkulasi. Jadi dindingnya saya lapisi plastik biar hangatnya maksimal. Kalau itu kan dia ngikat hangatnya dari dinding tripleknya. Berarti bedanya cuma situ. Kelembapan sekitar 70 sampai 80 kelembapan persen. Kelembapan kan untuk apa? Mempermudah dia pertumbuhan, dia menyerap nutrisi dalam cangkang tuh. Kandungan kalsium apa kan dia terserap ke tubuhnya si puyuhnya itu. Nanti diharapkan kan kalau nutrisi dalam cangkang itu terserap kan rapuh cangkangnya pas waktunya menetas. Untuk jadi sekarang masuk ke evaluasi penetasan. Untuk daya tunas atau fertilitasnya ini berapa? Fertilitas kalau saya belum pernah mengukur secara pasti. Dulu pernah coba saya hitung dengan perbandingan telur masuk total sekian butir tanpa candling loh ya. Intinya jadi nggak jadi ya telur segitulah. Biasanya kan kalau di candling itu anggaplah masuk 100 butir. Nanti usia 5 hari kan sudah bisa di candling, diteropong. Nanti yang nggak berkembang kan diangkut, dibuang, bisa ya.
itu sebenarnya ngitung fertilitas kan seperti itu, Iya. dikurangi candling dulu, yang infertil atau non fertil itu kan dibuang dulu. Nah, total telur itu berapa, sisanya nanti dibandingkan dengan yang menetas berapa, kan begitu. Kalau saya nggak, belum sampai segitu. Kalau dulu pernah tak coba itu sekitar 75-an, 75%. 75%. Nah, sebatas ya namanya bukan untuk ini sih ya, belum skala bisnis besar ya. Perbandingan saya dalam pikiran saya cuma yang penting masih lebih murah dibandingkan beli, itu aja. Sekitar 70-75%. Itu penetasan segitu aja buat saya sudah alhamdulillah. Ya, siapa tahu nanti dengan sampean-sampean ini bisa berbagi ilmu toh, meningkatkan kualitas, kemampuan dan lain-lain. Untuk hasil tetas Hasil tetasnya alhamdulillah untuk dari yang menetas itu dari jumlah perbandingan jantan betina kurang lebih sama, jadi sekitar 50-50 ya. Secara ilmu baku memang seperti itu, ternyata ya benar gitu loh. Karena dari pengalaman teman-teman juga faktor usia itu pengaruh ke pengaruh ke perbandingan kan ya. Ya belum sampai sedetail itu juga ya. Umumnya memang ya secara umum sama, persentasenya perbandingannya sama. Dari 75% biasanya itu ya jantan betina separuh-separuh. ada nggak perbedaan telur jantan telur betina itu? Nah gini, kalau saya nggak pernah membedakan, biasanya orang kan cerita kalau runcing itu jantan, kalau telur bulat betina. Saya belum pernah membuktikan itu. Jadi saya cuma nyetel gini dari apa yang dibagikan teman dalam pembimbingan itu. Saya nyetel jantan betina untuk mempermudah membedakan itu tadi. Setelah lahir bisa langsung dibedakan mana jantan mana betina. Saya nyetelnya dari indukan. Saya indukan pakai 2 jenis puyuh yang sudah di istilahnya itu ACS apa ya, auto colony section atau apa itu ya, akademisnya saya nggak tahu mas. Nanti saya harus belajar ke sampean. Jadi pemurnian warna biru induknya saya murnikan dulu. Setelah sekian generasi itu memang benar adanya bahwa bulu itu nanti murni. Yang puyuh jenis hitam ya nanti warnanya peranakannya hitam, entah jantan entah betina itu hitam. Nanti yang coklat juga jantan betina coklat, itu dikatakan sudah murni bulu. Oh, nah, saya kawinkan 2 jenis puyuh itu karena di sini khususnya di Indonesia ini kan standarnya puyuh pasaran untuk petelur itu kan coklat, betina coklat. Jadi untuk anak betina coklat saya pakai bapak coklat, induk jantan coklat, induk betinanya hitam. Jadi bapaknya coklat, ibunya hitam, anak betinanya itu nanti pasti coklat. Gitu. Jadi pecah langsung kelihatan, coklat itu pasti betina, hitam itu pasti jantan. Kalau mau jadi kalau anak betina itu ngikut jalur bapak, anak jantan ngikut jalur ibu. Jadi enaknya di situ udah menetas, yang jantan duluan. Kalau ada yang mau membesarkan monggo, enggak ya kasih lele. Jadi kedekan juga daripada berhasil kok. Dia ada simbiosis ceritanya kan. Itu nggak ada yang terbuang, anaknya puyuh itu nggak ada yang terbuang. Sampai kotoran pun ya tampung. Dimanfaatkan ya mas? Bau kotoran nggak di sini? Enggak. Enggak. Padahal di situ itu kotoran banyak banget. Tapi enggak terlalu. Dari apa lagi? Ke daya tetasnya. Ya dari atas tadi itu nutrisi indukan pengaruh juga. Terus usia indukan, usia indukan tua itu tadi sekitar 6 bulan sampai 8 bulan buang udah. Jadi turunkan, nanti regenerasi ganti indukan yang baru. Itu jadikan petelur aja kalau memang telurnya masih aktif toh. Karena daya
telur itu kan sekitar sampai usia 1 tahun lebih dia masih aktif bertelur. Cuman puncak dia bertelur sekitar umur 6 bulanan. Puncak dia bertelur. Dan mortalitasnya itu kadang bisa mencapai Ya itu sekitar dikurangi berarti sekitar yang mati itu yang apa? Yang mati dengan yang infertil atau non fertil itu tadi sekitar 25 sampai 30-an. 5 sampai 30. Itu pun juga nggak mubazir, masih makan lele lagi. Lelenya kan jadi cepat gede. dan terakhir buat saya dulu. Pemilihan itu tadi Ya. setelah menetas. Persentasenya atau gimana? Presentasinya. Persentasenya misalnya gini, anggap saja itu dari 300 butir mentas 200 lah gitu ya. Mentas 200 kan 75% itu kan sekitar 75% atau berapa itu? Misal 400 ya sekitar 300 kan. Nanti diparuh betina dan jantan. Jadi kan betina sekitar 150, jantan 150. Itu yang istilahnya tidak sehat itu maksudnya. Dulu saya pernah ngalamin tuh yang apa namanya muncul gen resesif atau apa itu istilahnya ya. Jadi saya pernah ngalamin itu puyuh itu kakinya 2 tapi cakarnya masing-masing itu 6. Nggak ada mah. Iya itu saya pernah ngalamin itu apa namanya genetika atau apa saya nggak tahu. Nah, mutasi genetik ya. Nah, itu saya lepas bukannya saya ganti ulang. Alhamdulillah sampai sekarang ya tidak punah. Walaupun yang tadi itu yang nggak sehat ya injek-injekan sama teman-temannya di sini paling. Ya dari pemilihan telur itu tadi kan sudah meminimalisir munculnya puyuh-puyuh yang nggak sehat itu tadi toh. Kalau biasanya nggak banyak lah. Dari 100 munculnya kayak gitu paling 5 ekor atau berapa yang di itu toh. Seperti itu. Berarti usia dari awal masuk uang total sampai menetas itu berapa hari? Dari pertama masuk sampai menetas itu 16 sampai 17 hari. 16 sampai 17 hari. Terus kan ada ini mas, apa habis bertelur itu kan ada penyimpanan telur dulu sementara atau langsung dimasukkan ke mesin? Ya, itu Pak, disimpan dulu telurnya. Idealnya sebenarnya ini dari pengalaman teman lo ya, bukan saya lo ya. Itu suhunya sekitar 16-17 Derajat. sama sebenarnya idealnya. Jadi karena kita modelnya dikumpulin sekian hari, khawatirnya kan telur yang hari pertama itu secara tidak sengaja dia tumbuh gitu loh. Karena faktor suhu itu tadi tumbuh meskipun lambat itu yang bikin gagal sebenarnya kadang. Itu biasanya berapa? Saya ngumpulin sekitar 3 sampai 4 hari. Ya cuma belajar dari alam. Puyuh itu kan biasanya anggrek kan setelah telurnya 5. Iya. Padahal sehari kan telur cuma 1. Satu. Berarti kan 5 hari lah Hari, kira-kira ya. gitu loh. Oh, iya. Nah, saya pakainya 4 hari bercari aman gitu kan. 4 hari. Kumpulin ya posisinya cuma pakai rak-rak kayak gitu tuh. Rak biru. Kumpulin yang penting ada ini lah sirkulasi udara jangan hangat. Kalau pakai kertas kan nanti hangat macam dikerami, nanti jangan-jangan dia udah duluin loh. Setelah masuk mesin nanam menetas duluan dia bisa menetas lebih awal sehari malah nggak serentak.